kita Indonesia harus punya jiwa mandiri. Jadi di sini saya ingin duduk mengajak semua ibu-ibu, ayo jangan mau dijajah lagi. Dulu zaman kita nenek moyang dulu dijajahnya melalui kerja paksa. Sekarang dijajahnya beda lagi, Bu. Tidak terasa. Jangan kalah oleh zaman. Saat nanti ada sesuatu hal kita sudah punya ilmu, saya bisa mandiri. Kita sudah pintar. Betul? Betul. Saya ingin sedikit contoh, ada air putih. Nah, air putih atau aqua ya. Sekarang ya, ini warnanya apa, Bu? Putih. Kalau ini di warung, kira-kira berapa harganya? Kelihatan tukang jajan ya. 5.000. Kalau masuk ke restoran, kira-kira berapa ini? 10.000. Kalau masuk ke hotel. Lalu apa yang salah dengan air ini? Tempat. Kalau ibu-ibu tempatnya hanya di warung, di rumah nonton sinetron, di warung ngarumpi, harga ibu hanya 5.000 rupiah. Ibu ngingkih ke sini jalan jauh-jauh, kehujanan, kepanasan, capek. Kesini ibu sudah naik level, Bu, jadi APWMI, anggota pengusaha. Keren kan? Keren. Harganya jadi 10.000. Saat ibu sudah benar-benar menjadi pengusaha, harga ibu menjadi 15.000. Nilai kita akan berbeda baik di mata keluarga maupun di mata masyarakat. Mau sukses, ibu-ibu hari ini pelatihan capek, gak bisa, gak akan jadi pengusaha. Ibu-ibu, besok kita kumpul, ada meeting, meeting males, jangan. Karena itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jangan dipaksa oleh teman. Karena yang bisa membuat kita maju adalah diri kita sendiri. Dan yang menolong diri kita bukan teman. Saat ibu-ibu gak punya beras, teman bisa nolong? Gak bisa, mereka yang ada ngetawain, betul? Jadi yang harus membangun diri kita adalah ibu sendiri, ya. Tanamkan dalam jiwa, saya mau sukses. Saya bisa jadi pengusaha, saya bisa berangkat umroh. Ya, semua SOP yang sudah diterapkan oleh APWMI, ibu jalankan satu persatu karena semua tidak ada yang sulit. Kami sudah mengukur kemampuan ibu-ibu. Gak mungkin setiap hari disuruh latihan, gak mungkin. Makanya kami buat sesingkat-singkatnya. Lalu kami ada namanya anggota aktif. Setelah pelatihan, ibu-ibu wajib belanja aktif. Tetapi belanjanya bukan yang aneh-aneh. Belanja sembako yang biasanya ibu perginya ke mall. Nanti belanjanya di sini, Bu, di Korwil. Akan diantar lagi. Kenapa? Kita harus menjunjung tinggi ekonomi masyarakat, karena yang menitipkan beras, minyak itu anggota kita, yang nantinya keuntungan dikembalikan lagi kepada ibu. Jadi itulah sumber-sumber dana yang masuk mensupport ibu-ibu bisa berangkat umroh. Jadi kita ini disupport oleh perusahaan-perusahaan yang dititipkan produknya untuk kita beli, tapi produknya produk dalam negeri. Produk buatan dalam negeri. Maaf, kita bukan bukan anti Cina atau anti luar, tidak. Semua produk-produk yang ada di mall, di Indomaret, Alfamart, kira-kira apakah yakin itu produk di dalam negeri? Kita hanya memperkaya orang asing, Bu. Ya, jadi itu yang harus dibuka dulu. Ngapain saya harus belanja di dalam? Padahal yang memberikan keuntungan untuk ibu berangkat umroh, untuk nanti pendampingan usaha adalah produk-produk ini. Ya, jadi mulai sekarang, kalau stokisnya sudah ada di sini, ibu belanjanya di sini siap? Iya. Gak mahal, Bu, semua harganya sama. Gak ada yang namanya beras di Indomaret harganya 70.000 per 5 kilo, di sini 100.000, enggak, semuanya sama. Ya, jadi kita junjung tinggi produk dalam negeri. Karena perusahaan-perusahaan inilah yang mensupport ibu-ibu berangkat umroh. Jadi di program kita ada namanya
CSR. Dana CSR ini adalah dana bantuan untuk pelaku usaha. Di garis bawahi, pelaku usaha. Jadi kalau ibu-ibu statusnya ibu rumah tangga itu tidak akan disupport. Makanya di sini akan dibentuk pengusaha-pengusaha baru. Ya. Pengusaha pertama tadi sudah pelatihan. Yang kedua tadi sudah belanja. Yang ketiga nanti ada namanya pelatihan lanjutan. Di mana setelah pelatihan lanjutan akan keluar dana-dana CSR yang mendukung usaha ibu. Dana CSR ini yang nanti disisihkan untuk sebagian umroh, sebagian untuk usaha. Tetapi poinnya harus aktif. Kalau tidak aktif 3 bulan berturut-turut, artinya setelah berangkat umroh, ibu-ibu harus bayar. Nggak mau katanya. Ya jangan, makanya jangan sampai tidak aktif. Ya, di kita ada namanya dana CSR yang tadi, bantuan. Setelah dikeluarkan, kita harus menjalankan melalui tadi usaha dan lain-lain. Nanti itulah yang akan kita kembangkan. Lalu yang kedua, dana talangan. Dana talangan ini apabila ibu-ibu tidak aktif nih, udah berangkat, udah gitu udah nggak aktif sampai setahun. Artinya itu dana talangan yang akan menalangi, yang nanti resikonya ibu harus membayar. Nah, kalau udah gitu kan ibu-ibu yang protes, padahal kesalahannya ada di dirinya sendiri. Nah aku udah bayar, atau kenapa nggak aktif gitu kan? Biasanya pihak kami ini akan selalu disalahkan. Jadi ya kita sama-sama ikuti SOP. Apa itu SOP ya? Sistem operasional apa? Prosedur ya. Jadi prosedur yang ada di APWMI dan BMW. Kira-kira sudah dibantu APWMI, sudah dibantu BMW, mau nggak memajukan APWMI dan BMW? Mau atau mau banget? Mau banget, karena nanti akan ada benefitnya Bu, akan ada bonus. Jadi setelah berangkat umroh, ibu-ibu aktifnya luar biasa, udah kayak cacing kepanasan, jaringannya banyak kayak Ibu Christine nih. Berapa minggu langsung berapa puluh orang. Itu ada bonusnya Bu. Ya, ada bonus yang akan didapat dari pusat. Ada namanya bonus jaringan. Jadi dari anggota ibu yang belanja, yang pendaftaran pelatihan itu nanti fee-nya ibu dapat. Kan? Jadinya setelah pulang umroh, pengembangan usahanya dapat, benefitnya juga dapat. Kita duduk manis anggota yang bekerja. Betul? Nah, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa ogah, hilangkan kalimat tidak bisa. Kalau udah tidak bisa udah mentok. Saya usahakan. Makanya kalau ada bilang, ibu bisa bla bla bla, saya usahakan Bu. Karena kalau udah bilang saya nggak bisa Bu, udah diblok semuanya. Sama kayak kita mengiris jeruk. Mengiris jeruk nipis, kira-kira udah terasa asamnya? Padahal itu belum dimakan. Sama seperti mindset. Ibu-ibu kalau udah bilang malas, udah bilang nggak bisa, maka jalan hidupnya akan malas. Semesta atau alam itu akan mendukung kemalasan ibu. Rezekinya susah, seret, ya. Makanya kalau bicara, saya mah nggak punya uang, beneran Bu nggak punya uang. Jangan pernah bicara saya nggak punya uang, ya. Semua berawal dari mindset. Mindset langsung ke ucapan, setelah itu alam akan mendukung itu, ya. Jadi APWM ini kami ingin mengajak ibu-ibu dan Khadijah masa kini yang berpikir positif, ya, berpikir maju, hilangkan kata negatif. Kalau ada bahasa negatif buang, gak usah didengar. Karena kalau ibu maju, semakin tinggi angin semakin kencang. Ada aja yang, masa sih bisa, masa sih begini. Jangan didengar, karena ibu akan down. Belum apa-apa udah, oh iya ya. Hilangkan yang negatif dulu, kita fokus.
Karena yang gagal, yang sudah-sudah seleksi alam, mereka yang sering mendengar hal yang negatif. Dan mereka yang sukses selalu berpikir positif, ya. Apalagi emak-emak ini gampang galau, ya. Pulang dari sini ngapain pelatihan, bla 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 bla, banyak itu yang begitu, ya. Ngapain, masa sih umroh bisa gratis, jangan-jangan bla 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 bla, jangan-jangan penipuan, jangan-jangan. Itu akan membuat ibu down. Dan pada saat ada teman-temannya berangkat umroh, oh iya ya, kenapa saya dengerin ya. Dan orang itu udah nggak akan bertanggung jawab dengan omongannya, ya. Andai kata pun, saya bicara andai kata pun, ibu sudah jauh, sudah mengorbankan tenaga, biaya, pikiran, itu adalah ibadah. Karena niat ibu sudah dicatat di sana. Saat ibu berangkat dari rumah, mendaftarkan diri, tujuan ibu Baitullah, itu sudah dicatat bu, pahalanya. Lalu disahkan saat ibu berada di sana. Entah itu nanti kejadiannya apa. Dulu kami pernah kejadian saat punya planning COVID datang. Apakah itu mau kami? Tidak, tapi Allah sudah berkata lain. Begitupun nanti di dalam perjalanan, semua sudah diatur oleh Allah. Jangankan, kata Pak Indra ya, saya dapat ilmu dari Pak Indra, jangankan rencana, makanan yang sudah diurut, kalau Allah bilang tidak, akan jatuh. Tetapi pada saat kita niat baik, insya Allah semua sudah dicatat. Andai kata, na'udzubillah, ada oknum-oknum APWMI, ibu sudah niat ke Baitullah, tiba-tiba ibu kena oknum nih, yang bukan dari pusat, bikin pelatihan yang tidak kami tahu. Ternyata itu zong, masuk ke pusat tidak ada namanya, ibu gagal. Ibu pahalanya sudah dapat, biar dosanya dia yang tanggung. Betul? Begitu. Karena kita pernah bu, kejadian mengatasnamakan APWMI dengan program menjual bla 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 dan lebih mahal. Ternyata programnya tidak ada. Di pusat programnya bukan itu, gitu ya. Kita semua, mereka berbicara dengan saya, akhirnya alhamdulillah lulus. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia. Itu pelatnya, ya, sunnahnya, terutama ucapan. Ya, karena ucapan ini tidak terasa, penyakit yang paling tidak terasa yang nanti akan berdampak di sana. Pembekalan sedikit saja. Saya di sana saat haji itu berderet penuh untuk wudhu. Keretek hati aja, penuh, penuh. Dalam hati hanya berucap itu saya tidak dapat posisi wudhu. Hampir 1,5 jam, serobot lagi, akhirnya saya istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Ternyata keretek hati aja itu dihitung, ya. Jadi ibu-ibu belajar dari sekarang untuk bersihkan hati, lapangkan hati, marah sama orang, bersihkan. Ada orang menyakiti kita, kita bersyukur, ya Allah, langsung berdoa. Karena dengan orang menyakiti kita, langsung ars terbuka, doa kita masuk langsung, ya. Jadi saat orang melukai kita, senyum bu, langsung kita berdoa yang baik-baik, jangan sumpah serapah. Syah mudah-mudahan syah kok ini, jangan ya. Iya, itu ars, padahal Allah sudah membukakan pintunya, Allah sudah memberikan kesempatan ibu-ibu untuk berdoa. Padahal ibu teh saat dizolimin, diomongin, itu teh terbuka bu. Ibu harusnya terima kasih sama orang yang ngomongin itu. Iya, ya, gitu. Itulah hal-hal yang kecil-kecil yang memang tidak terasa. Lalu ada sedekah yang paling halus dan diterima oleh malaikat. Apa itu? Mendoakan orang yang tidak dia dengar. Ada pengemis kita lewat, aduh ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki. Itu malaikat akan berdoa doa yang sama untukmu. Jadi kita yang didoakan oleh malaikat itu padahal tidak terasa ya bu ya. Padahal itu adalah
hal-hal kecil yang menjadi penolong kita, ya. Apalagi nanti ibu sudah menjadi pengusaha, tadi saya bilang sudah dilatih, sudah pintar, udah jadi pengusaha banyak uang, tetapi etikanya tidak ada, hancur bu. Nama APWMI dan BMO yang akan hancur karena merasa wah saya. Jangan pernah ada kata saya, ya. Semuanya kita hilangkan, kita rangkul. Ada teman mau dibantu, ayo kita bantu. Ada teman kesulitan, ayo kita bantu, ya. Persiapan ke Baitullah akan dilancarkan selama kita bisa bergotong royong. Ada temannya masih belum punya jaringan, ibu kelebihan jaringan, kasih bu, karena ibu akan tetap dapat fee, dan yang kedua sama-sama akan membangun, ya. Di APWMI kita ada tata boga, tata busana, tata rias yang nantinya terkelompok menjadi wedding organizer. Jadi kalau ibu-ibu mau nikahin anak nggak perlu ke orang bu, akan dikelola oleh ibu-ibunya sendiri. Ada yang bagian rias, ada yang bagian masak, ada yang bagian bajunya. Jadi semua dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi 3 bulan ke depan setelah umroh justru ibu-ibu akan memplanning. Oh saya kayaknya ke catering deh. Oh saya kayaknya ke rias deh. Oh saya kayaknya ke A, ke B, ke C, gitu ya. Karena tugas saya di sini hadir memverifikasi bahwa di sini betul ada anggota yang siap pelatihan. Jadi di sini saya memverifikasi kedinasan yang daerah sini, wilayah sini, Dinas Ketenagakerjaan. Jadi nanti pelatihannya tidak coach dari pusat, tapi dari dinas langsung datang. Kita kerjasama, atau nanti ibu-ibu yang ke dinas, di sana ada tempat pelatihan bu. Hanya membawa kartu, Pak kami mau pelatihan, nanti ada jadwal-jadwalnya. Atau mau di sini aja, saya mau di sana nggak apa-apa, di sini juga. Jadi nanti bisa memilih tempat pelatihan, ya. Jadi udah selesai habis ini mah tenang, enggak bu, nanti setelah 3 bulan kita akan aktif kembali. Nanti mohon bu dimasukkan ya saya ke grup ya. Nanti biar semua informasi tentang pelatihan, tentang program bisa diinformasikan melalui grup WA ya. Atau ada yang mau ditanyakan boleh, nanti kita bisa berdiskusi. Ya. Mungkin itu dari saya. Nanti kita bisa mengembangkan melalui pertanyaan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa